Selamat siang. Kita lanjutkan materi praktikum 4 yang ada pada modul praktikum kemarin, yang isinya kemarin menggunakan fungsi if, penggunaan fungsi if, fungsi sum, kemudian fungsi sum if. Yang contoh layoutnya kemarin seperti ini, yang sudah kita kerjakan seperti ini kemarin, selesai sampai itu. Yang belum dikerjakan pada bagian nomor 5 sampai nomor 7. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan dua buah kolom. Jadi kita diminta untuk menambahkan dua buah kolom di antara kolom status dan kolom insentif. Ini kolom status, ini kolom insentif. Jadi di antara ini nanti harus ada dua kolom lagi. Untuk penambahan kolom kita bisa gunakan langkah seperti ini. Di blok dulu satu kolom ini kalau mau memasukkan satu kolom. Kalau dua kolom kita blok dua kolom ini. Meskipun tadi pengisipannya di antara status dan insentif, tapi yang kita blok mulai insentif ke gaji pokok karena dua kolom. Setelah itu bisa kita klik kanan pada judul kolomnya ini, kemudian kita pilih insert seperti itu boleh. Atau setelah kita blok ini tadi, kita pilih insert cell yang ada di ribbon menu home ini ya. Ini kita pilih insert, kemudian kita pilih insert set column, hasilnya sama. Mau digunakan yang mana terserah Anda. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sudah disisipin dua buah kolom, selanjutnya adalah kita diminta untuk memberikan judul masing-masing kolomnya dengan nama, tunjangan istri dan tunjangan anak. Oke, di sini kita buat tunjangan istri, dan di sini kita buat tunjangan anak. Nah, supaya judul kolomnya terisi semua, kolomnya boleh dilebarkan. Boleh dilebarkan seperti itu, atau boleh kita buat menggunakan, kita blok dulu seperti ini, kita buat menggunakan fasilitas wrap text untuk menjadikan satu baris seolah-olah menjadi dua baris. Ini seperti itu. Kemudian ini barisnya kurang lebar, kita lebarkan barisnya begitu. Ini tunjangan istri, ini tunjangan anak. Sudah ya, saya kira untuk menambahkan kolom. Kalau misalnya nanti kelebihan kolom seperti ini, ya kita terpaksa harus menghapusnya. Cara menghapusnya sama, kita blok seperti ini, kita pilih delete ini boleh, delete sheet column boleh, atau tadi kita klik kanan, kita pilih delete. Seperti itu kalau kelebihan. Oke, selanjutnya setelah kita tambahkan dua buah kolom, kita beri nama tunjangan istri dan tunjangan anak. Selanjutnya adalah memberikan isinya atau melakukan pengisian pada kolom tunjangan istri, diberikan sebesar 12% dari gaji pokok. Jadi nanti yang punya istri diberi tunjangan sebesar 12% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak diberikan 8% dari gaji pokok. Untuk mengetahui punya istri atau tidak, kita lihat pada pada kolom status ini. Status yang T seperti ini. Ini berarti dia tidak kawin atau tidak punya istri atau tidak punya suami. Nah, untuk yang tidak punya istri, maka tunjangan istri otomatis nanti harusnya 0.
Sedangkan yang punya istri, kita beri tunjangan sebesar 12% dikalikan gaji pokoknya. Nah, untuk pengisiannya, karena di sini kita menyeleksi punya istri atau tidak berdasarkan status, maka kita menggunakan fungsi logika if. Berarti kondisinya ada dua ya, punya istri dan tidak punya istri. Maka fungsinya kita buat pakai fungsi if, status sama dengan punya istri. Jika statusnya kawin atau punya istri, maka di sini kita bandingkan E7 ini sel statusnya ini kita bandingkan dengan data kawin. Nah, sedangkan data kawin di sini ada bermacam-macam, ada K1, K3, K2, K0. Sedangkan untuk menyeleksinya kita akan kesulitan karena ada K1, K2. Misalnya kalau kita isi jika status sama dengan K1 seperti itu, maka ini hanya berlaku untuk yang statusnya K1 saja. Dan untuk yang K2 dan seterusnya, ini nggak akan berlaku. Ya, memang boleh kita berikan jika statusnya K1, 12% dikali gaji pokok, ini tadi boleh. Jika tidak K1, if lagi statusnya tadi sama dengan K2, seperti itu juga boleh. Tapi ini akan kurang efektif ya. Kurang efektif. Oleh karena itu kita nggak menggunakan cara seperti itu, tapi yang kita bandingkan bukan kawinnya, tapi yang tidak kawin, karena yang tidak kawin di situ hanya satu, yaitu T saja. Nah, dengan cara seperti ini kita akan lebih mudah. Jadi kita balik logikanya, jika statusnya tidak kawin, maka tidak diberi tunjangan seperti itu. Jadi jika statusnya tidak kawin atau T, tidak diberi tunjangan berarti nilainya 0 langsung untuk value if true-nya. Sedangkan jika tidak kawin berarti kawin. Nah, untuk yang status kawin tadi apapun statusnya, asalkan ada K-nya, maka dia akan diberi tunjangan sebesar 12% dikali gaji pokok. Sampai di situ. Nah, dengan cara seperti itu kita akan menemukan hasil. Apa benar ini 180.000? Kita cek secara manual. Kalau ini statusnya K, berarti statusnya kawin, berarti punya istri, diberi tunjangan 12% dikalikan gaji pokoknya. Ini kita hitung secara manual. 12% dikali gaji pokok. Ketemunya 12% dikali gaji pokok. Ketemunya 180.000 sama. Berarti seperti itu cara pencarian untuk tunjangan istri. Kalau sudah seperti ini bisa kita copy ke bawah sesuai cara kerja yang sebelumnya supaya mudah, supaya lebih cepat. Cara kerjanya kita pakai copy paste dari formula yang sudah. Ya. Dengan cara seperti ini maka yang statusnya T ini dia tidak akan mendapat tunjangan istri. Sedangkan yang K, entah itu K1, K3, K0, dia selalu dapat tunjangan istri. Nah, ini kenapa 90.000? Kita coba cek. 12% dikali gaji pokoknya 750.000. Ya, benar aja 90.000 seperti itu. Nah, itu untuk tunjangan istri. Untuk tunjangan anak bagaimana? Tunjangan anak ini tadi ketentuannya diberikan 8% dari gaji pokok. Namun, kita harus tahu jumlah anaknya berapa. Nah, kita tahu jumlah anaknya berapa, ini juga dari kolom status. Kalau K1 berarti jumlah anaknya 1, K3 anaknya 3, K2 anaknya 2, K0 tidak punya anak. Seperti itu. Jadi nanti jumlah anak ini dikalikan dengan 8% dikalikan gaji pokok. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan angka jumlah anaknya, karena angka jumlah anaknya ini hanya 1 digit di sebelah kanan status, ini semua seperti itu ya, maka kita menggunakan fungsi write. Fungsi write status, 1 ini untuk mendapatkan nilai jumlah anak. Kalau ini kita copy di sini ya hasilnya seperti itu kecuali yang T.
Yang T karena dia ambil kanannya 1 ya tetap T karena dia nggak membedakan angka atau bukan ya, karena dia hanya mengambil dari sudut kanan. Nah, kalau nanti ini T ketemu T seperti ini, maka dia nggak akan bisa dihitung dengan perkalian berapapun, karena karakter tidak bisa dikalikan ya. Nah, supaya tidak ketemu T, bagaimana nanti? Kita berikan seperti tadi dengan fungsi if, jika statusnya sama dengan T, statusnya sama dengan T kita ambil tanda petik ya, karena dia data karakter. Berarti kalau statusnya T tidak kawin, kalau tidak kawin tadi tidak punya istri, kalau tidak punya istri otomatis tidak punya anak, maka tunjangan anaknya pun otomatis harusnya 0. Begitu. Nah, sedangkan yang punya istri, maka kita harus ngecek jumlah anaknya. Nah, untuk ngecek jumlah anak, kita ambil pakai fungsi write tadi, write status, 1. Ini hanya mengetahui jumlah anaknya. Nah, sedangkan tadi perhitungan untuk tunjangan anak itu jumlah anaknya dikalikan 8% dikalikan gaji pokok seperti itu. Nah, jadi hasilnya jadi seperti ini. Jika status sama dengan T berarti tidak kawin, maka tunjangan anaknya 0. Karena tidak kawin, tidak punya istri, otomatis tidak punya anak. Jika bukan T berarti dia kawin, maka kita ambil jumlah anaknya pakai fungsi write dikali 8% dikali gaji pokoknya. Seperti itu hasilnya ketemunya 120.000. Kalau ini kita copy ke bawah, hasilnya pun akan seperti itu, dan ini yang T tetap nilainya 0 karena dia tidak punya anak. Nah, ini statusnya K, tapi kok tunjangan anak 0. Nah, ini kenapa? Karena K-nya adalah K0, jadi anaknya tidak ada. Karena tidak ada anaknya, maka tunjangan anak otomatis harusnya 0. Ini pun begitu, ya, karena statusnya K0. Nah, begitu untuk pengisian jumlah anak yang diambil dari karakter sebelah kanan pada status ya. Kita ambil satu karakter. Kalau diambil 2 karakter boleh tidak? Boleh. Hanya saja sampai tidak nanti jumlah anaknya menggunakan 2 digit. Berarti kalau 2 digit jumlah anaknya 10 ke atas. Ada yang 10 ke atas. Kan nggak mungkin. Ya. Nah, kalaupun mungkin, maka mungkin tidak seluruhnya atau tidak semua anak diberi tunjangan. Nah, kalau dalam contoh ini masih semua anak diberi tunjangan. Misalnya ini tunjangannya K3, anaknya 3, 264. Kalau anaknya 4, otomatis tunjangan anak juga naik. Kalau anaknya 5, otomatis juga naik. Kalau anaknya 9, tapi kan nggak mungkin, jumlahnya juga naik, jumlah tunjangan anak. Nah, maka ini nanti akan mengalami kerugian di sebuah perusahaan yang memberikan tunjangan keseluruhan jumlah anaknya. Nah, umumnya jumlah anak itu diberi batasan yang diberi tunjangan. Misalnya hanya 2 anak saja, atau hanya 3 anak, atau bergantung ketentuan di sebuah perusahaan yang berlaku. Kalau diberikan 5 anak, ya 5. Nah, untuk membatasi jumlah anak, maka fungsi yang kita buat ini tadi, fungsi if dan write ini tadi, ini akan kita modifikasi lagi. Untuk pembatasan jumlah anak berarti ngecek jumlah anaknya nanti yang diberi tunjangan berapa. Misalnya kita ambil jumlah anak yang diberi tunjangan hanya 3. Kalau anaknya 4 yang diberi tunjangan tetap 3. Anaknya 6 juga yang diberi tunjangan tetap 3. Nah, bagaimana itu? Nah, di sini pada bagian ini tadi, pada bagian value if false-nya, value if false, kita sebelum memberikan nilai ini, kita cek dulu jumlah anaknya. Pengecekan jumlah anaknya kita menggunakan fungsi if juga. If jumlah anaknya tadi kita pakai write, if write statusnya tadi E7 pada kolom E7 kolom 1. Nah, jadi seperti itu. Jika sebelah kanan dari kolom status, jika karakter terakhir karena 1 ya,
Jika karakter terakhir dari jumlah dari kolom status itu nanti kita ambil, kita bandingkan. Jika lebih dari 3, nah jika lebih dari 3 berarti kan 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah jika lebih dari 3 maka nilai benar untuk fungsi if pengecekan jumlah anak ini kita berikan 3 langsung. Jika tidak, kita berikan pengecekan dengan ini tadi, right ini koma 1, kita kurung tutup di sini untuk penutup if-nya ya. Baru kita kalikan 8% dikali gaji pokok. Seperti itu hasilnya 360. Kalau kita copy ke bawah, hasilnya oh salah ya. Hasilnya salah. Kenapa salah? Karena di sini tadi harusnya tetap 64. Kita cek dulu. Oke, di sini kita kelebihan ini ya, ini tadi kurung tutup if-nya di sini, tapi di sini enggak di sini. Jadi jika jumlah anaknya lebih dari 3, maka 3 dikali right status koma 1 dikali 8% dikali gaji pokok. Gaji pokoknya tadi sel 7. Jika tidak, maka langsung jumlah anak yang dia ada berapa dikalikan itu langsung kurung tutupnya di sini. Kita copy, mudah-mudahan benar. Nah, ternyata masih ada yang salah. Nah, yang salah di mana? Ini karena tiganya ini lebih dari 3-nya ini di sini ketemunya karakter harusnya ya, numerik. Kalau dia karakter maka angka 3 ini harus kita update tanda petik seperti itu. Maka hasilnya harusnya jadi benar seperti itu. Berarti yang tadi juga bisa ya kita ini kan tadi. Yang pertama tadi kalau tadi ini enggak di sini, ini enggak kita kalikan langsung seperti ini. Jadi kita gunakan ini ya, yang pertama salah tadi. Kita kurung tutupnya di sini tadi. Nah, ini harusnya juga bisa ya. Oke. Status sama dengan 0, status sama dengan T, maka tunjangan anak 0. Jika tidak, jika kanannya atau jika anaknya, ini anaknya yang menunjukkan anaknya. Jika anaknya lebih dari 3, maka nilai anaknya diambil nilai anaknya ini, kemudian ini 3-nya kurang. Jika ini 3, nilai benarnya 3 dulu, baru nilai salahnya kita ngambil jumlah anaknya berapa, baru dikurung di sini dan kurung tutup di sini tetap 1 karena if-nya kurung tutup ini, if-nya if yang di sini. Nah, seperti ini juga harusnya hasilnya sama. Oke, seperti itu sama hasilnya. Jadi bisa digunakan yang mana aja. Oke, kalau ini fungsinya saya taruh di sini misalnya. Nah, seperti itu fungsinya. Saya besarkan. Terlalu besar. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi fungsinya tadi begini, tapi sama dengannya saya hilangkan ya. Karena kalau diberi sama dengan nanti dikerjakan dia. Dihitung. Nah, jadi seperti ini. Jika statusnya T, maka tunjangan anak 0 karena tidak kawin, tidak punya anak. Jika tidak T berarti kawin. Nah, karena kawin kita cek dulu. Jika anaknya, sampai sini anaknya. Jika anaknya lebih dari 3 ini tadi kita ambil tanda petik karena angka 3 itu kita ambil dari
status ini angkanya yang 1320 ini bukan numerik tapi karakter ya, maka diambil tanda petik. Jika anaknya lebih dari 3, maka kita ambil 3 langsung, kita beri nilai 3. Artinya berapapun jumlah anaknya, kalau lebih dari 3, maka 3 yang diberikan tunjangan. Nah, tapi kalau tidak lebih dari 3, berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya, tidak lebih. Nah, kalau tidak lebih, maka kita ambil jumlah anaknya itu pakai fungsi right ini tadi. Jadi fungsi right di sini untuk nilai salah jika jumlah anaknya tidak lebih dari 3. Jika jumlah anaknya lebih dari 3. Ya. Nah, setelah itu dikalikan, jadi nanti ini 3 dikali 8% dikali gaji pokok, atau jumlah anak yang terdapat di situ berapa dikali 8% kali gaji pokok, seperti itu. Jadi hasilnya sama seperti ini tadi. Oke, seperti itu ya. Itu tunjangan anaknya sudah kita dapatkan begitu. Yang ini jumlah tunjangan anaknya enggak ada karena dia kawin tapi belum punya anak. Ini juga begitu. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau ini nanti anaknya nambah, misalnya jadi 4 anaknya, nilai di sini tetap 264. Nilai anaknya tambah jadi 6, nilainya juga tetap nggak akan berubah. Tapi kalau anaknya misalnya 1, maka dia akan berubah. 2 juga berubah, ya, 2 juga berubah. 3 juga berubah, namun 4 tidak berubah. Kenapa? Karena 4 itu lebih dari 3, maka yang diberikan tunjangan hanya 3 dikali 8% kali gaji pokok ini. Bagaimana? Bisa dipahami ya. Silahkan nanti sambil dicoba kembali. Itu untuk pengisian tunjangan anak. Nah, selanjutnya diminta untuk mengubah formula pada jumlah gaji menjadi gaji pokok ditambah insentif ditambah tunjangan, yang sebelumnya hanya gaji pokok ditambah insentif. Ini untuk gaji pokok, jumlah gaji. Jumlah gajinya gaji pokok ditambah insentif. Maka kita tambahkan lagi dengan tunjangannya ada 2, tunjangan anak ditambah tunjangan istri. Ya, tinggal tambahkan seperti itu, maka hasilnya sudah berubah sesuai ketentuan yang ada. Nah, kemarin yang di sini fungsi sum if otomatis akan berubah juga mengikuti dengan nilai yang dijumlahkan. Nah, sedangkan untuk kolom tunjangan istri dan tunjangan anak kita jumlah biasa pakai fungsi sum seperti kemarin juga kita blok sampai situ. Seperti itu, sama seperti ini, sama juga seperti ini. Maka yang di sini juga harusnya sama, bisa kita copy dari sini. Nah, seperti itu, hasilnya sama. Oke, sampai sini berarti pengerjaan untuk mengisi tabel dan modifikasi tabel pekerjaan kita ini sudah selesai. Oke, kita simpan dulu. Oke, kemudian pada latihan praktikum berikutnya, di praktikum 5 kemarin yang layoutnya seperti ini juga sudah kita kerjakan, hanya belum ke pencetakan ya, belum ke pencetakan, atau pencetakannya kita ini sudah apa belum kemarin kita pelajari sendiri saja nanti kalau misalnya pencetakan belum, atau kalau di sini mau kita coba cetak lagi. Pencetakan kemarin adalah lebih mudah, kita blok dulu datanya, data yang akan kita cetak karena tidak memiliki batas kiri batas kanan ya. Kemudian setelah kita blok seperti itu, kita pilih pencetakannya, print. Di kotak dialog print, tentu kita harus merubah atau menentukan nama printer yang kita gunakan yang sesuai. Pada bagian print rank, kita pilih yang all saja karena kita menentukannya nanti yang dicetak adalah yang di blok tadi atau yang disorot tadi.
Nah, maka penentuannya di bagian print word-nya ini selection yang kita pilih. Artinya bagian yang kita pilih, yang kita seleksi tadi, yang kita blok tadi itu saja yang cetak. Number of copy, berapa kali nanti dia akan dicetak, ya ini terserah kita sesuai dengan keperluan pencetakan. Ini untuk mencetak sebanyak 2 kali, 3 kali, atau seterusnya. Ya. Nah, setelah itu sebelum kita cetak langsung, kita preview dulu lebih baik karena kita atur tampilannya di layar seperti apa, nanti dicetak pun hasilnya seperti apa. Nah, kalau seperti ini berarti ini ada 2 halaman ya, kalau kita lihat dari sini ada page 1 of 2. Halaman 2-nya adalah untuk jumlah gaji. Nah, ini berarti kan nggak bagus untuk pencetakan ada 2 halaman tapi halaman satunya sedikit. Maka ini kita harus mengatur dulu. Pengaturannya bagaimana? Lewat menu page setup ini kita bisa atur marginnya, atau bisa kita atur lebih dulu paper size-nya. Paper size ini yang letter atau yang folio juga boleh. Atau landscape, misalnya seperti ini kita pilih landscape, kita oke. Maka dia jadi 1 halaman masuk semua. Tapi apakah nanti memang benar kita cetak landscape? Kalau tidak, ya tetap harus kita pilih yang portrait tadi. Sedangkan kalau portrait tadi ada 2 halaman. Nah, supaya jadi 1 halaman saja, kita atur bagian margin. Margin left-nya kita kurangi, margin right-nya juga kita kurangi. Bagaimana hasilnya belum bisa masuk. Kalau misalnya nanti kita kurangi terus ternyata masih tidak masuk juga, maka di bagian lain yang harus kita ubah. Nah, seperti itu, gaji pokok masih ada ini ya. Nah, karena nggak cukup, kita bisa mengatur pada bagian pick ini tadi di adjust to-nya untuk persentase proporsional pencetakan kita kecilkan, misalnya 90%. Seperti ini dia akan masuk semua gaji ada di sini. Di sini terlihat halamannya 1 of 1, maka halamannya ada 1. Kalau misalnya saya tidak perlu mengecilkan pencetakannya, karena nanti kalau terkecil tulisannya juga otomatis kecil, maka kita tidak mengatur lewat ini, tapi mengatur lewat naskahnya dulu. Ini kita tutup. Nah, untuk kolom yang lebar-lebar kita kurangi, misalnya ini kolom status, ini bisa kita kurangi seperti itu. Insentif bisa kita kurangi, gaji pokok juga bisa kita kurangi, tetapi jangan sampai nilainya tanda pagar begini ya, berarti dia kurang lebar ya. Jadi kita kurangi begitu. Jumlah gaji juga kita kurangi. Nah, jadi di sini ada tanda pagar lagi. Nama pegawai kita kurangi juga boleh. Oke, kalau sudah seperti itu kita coba lagi. Kita coba cetak lagi, pilih selection tadi, preview. Hasilnya sudah masuk 1 halaman, maka persentasenya pun tetap 100%. Namun di sini kelihatannya masih kurang bagus ya, sebelah kirinya sempit, sebelah kanannya lebar. Ya, maka kita atur tampilannya di batas pencetakannya ini, marginnya ini di bagian center on page, horizontalinya kita aktifkan supaya dia diletakkan di tengah-tengah secara horizontal. Jadi kiri kanannya lebarnya sama. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalau hasilnya sudah bisa seperti itu, langsung kita cetak boleh, kita klik printnya ini. So, kalau misalnya perlu ada header footer, kita pakai page setup tadi, di bagian header footernya ini bisa kita berikan custom header, berarti kita nambahkan header yang kita tetapkan sendiri. Left section untuk menampilkan di sebelah kiri, right center untuk di sebelah tengah, right di sebelah kanan. Misalnya kalau di sini laporan, misalnya di sini laporan. Kalau kita kita oke lagi, maka di sebelah sini ada laporan di sebelah kiri atas ya header tadi. Kalau misalnya laporannya kita ganti tidak di kiri tapi di kanan,
kita oke dulu, maka laporan yang tadinya di sini berpindah ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita pindah ke sebelah tengah, dia pun akan otomatis berpindah di tengah. Untuk header seperti itu, untuk footer bagaimana? Untuk footer juga sama, misalnya ini kita hapus, kita buat footer kita pilih custom footer, kita letakkan di kanan bawah misalnya, seperti itu, kita oke, maka dia akan muncul di bagian ini. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik printnya, kalau printer sudah siap. Namun kalau printernya nggak siap, ya otomatis nggak bisa tercetak. Kalau misalnya ada printernya, kita print seperti itu, dia akan mencetak. Nah, ini karena nggak ada printernya, ya muncul pesan seperti ini. Kita cancel saja karena nggak ada printer. Oke, seperti itu untuk mencetakan. Kita simpan ulang. Oke, sampai situ untuk penjelasan lanjutan mengenai fungsi if, kemudian pengambilan jumlah anak menggunakan fungsi if dan write, penentuan pembatasan jumlah anak yang diberi tunjangan dengan fungsi if write tadi, dan pencetakan yang sebelumnya juga sebenarnya sudah kita berikan. Oke, sampai di situ. Silahkan nanti ini Anda coba-coba di rumah. Anda coba-coba di rumah, Anda coba sendiri. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui email atau melalui grup WA atau melalui SMS juga boleh. Oke, saya kira sampai di situ kita akhiri pertemuan kali ini. Selamat siang.